Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah para penumpang pesawat Indonesia yang tersesat di Pulau Dajjal. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Pesawat Boeing 737 milik Maskapai Nasional Indonesia lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Surabaya, membawa 120 penumpang termasuk Ustadz Jufri dan Kiai Maksum yang hendak menghadiri konferensi dakwah, di mana suasana awal penerbangan tampak tenang dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari pengeras suara. Di tengah penerbangan, kapten pesawat mengumumkan adanya gangguan pada sistem navigasi, menyebabkan rute penerbangan berubah drastis ke arah barat daya, sehingga membuat para penumpang saling menatap dengan cemas tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ustadz Jufri berujar, "Semoga Allah melindungi kita dari mara bahaya," sambil menenangkan penumpang di barisan belakang yang mulai diliputi kekhawatiran dan rasa takut akan kemungkinan terburuk. Kiai Maksum, dengan raut wajah serius, mengimbau kepada para kru untuk segera berdoa dan membaca zikir, sebab ia khawatir kerusakan sistem dapat mengancam keselamatan semua yang berada di dalam pesawat. Tak lama kemudian, cuaca di luar jendela pesawat berubah secara tiba-tiba. Hujan deras dan petir menggelegar, membuat pesawat berguncang hebat, lalu kapten memerintahkan semua penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman. Guncangan ekstrim terus berlangsung, mendorong pramugari untuk berpegangan erat pada kursi sambil membagikan instruksi keselamatan, sedangkan beberapa penumpang mulai panik dan meneriakkan doa masing-masing. Kapten pesawat kembali mengumumkan bahwa situasi darurat memaksa mereka mencari tempat mendarat terdekat, namun radar menunjukkan hamparan laut luas tanpa tanda-tanda daratan yang jelas. Seseorang di kursi 23B melihat sekilas melalui jendela, tampak sebuah pulau di kejauhan yang tidak terdaftar dalam rute, lantas melapor kepada pramugari agar informasi itu diteruskan ke kokpit. Dengan penuh kehati-hatian, pilot menurunkan ketinggian pesawat dan mencoba melakukan pendaratan darurat di pulau tersebut, disertai gemuruh mesin yang tidak stabil dan lampu kabin yang berkelap-kelip. Pesawat akhirnya mendarat keras di landasan alami penuh pasir, mengeluarkan percikan dan suara gesekan logam, sementara dua penumpang bergema di kabin yang kini dipenuhi aroma asap dan ketegangan. Setelah pendaratan darurat yang dramatis, para penumpang keluar dari pesawat dan mendapati diri mereka berada di tepi sebuah pantai asing, di mana udara terasa lembab dan angin membawa aroma hutan yang belum terjamah. Pesawat rusak parah di bagian mesin kanan dan roda pendaratan, membuat kapten mengumumkan bahwa usaha perbaikan mendalam diperlukan, namun mereka minim suku cadang dan alat memadai. Kiai Maksum menatap hamparan pasir yang seolah tak berujung, seraya berucap, "Semoga pulau ini tidak membawa malapetaka baru," sementara Ustadz Jufri mengangguk sambil terus melantunkan doa perlindungan. Beberapa penumpang memutuskan membuat tenda darurat di sekitar bangkai pesawat, sedangkan yang lain mulai menjelajah pinggiran pantai, berharap menemukan sumber air tawar atau pertolongan setempat. Sambil memeriksa sekitar, pramugari bernama Sari menyadari bahwa tidak ada jejak manusia lain, padahal pulau ini tampak luas dan subur, sehingga ia bergumam khawatir tentang kemungkinan pulau tak berpenghuni. Seorang teknisi pesawat memeriksa kerusakan internal pada sistem kontrol, menemukan kabel-kabel yang hangus dan panel listrik terbakar, mengindikasikan bahwa perbaikan dalam waktu dekat nyaris mustahil. Malam pun tiba tanpa ada kepastian tentang lokasi pulau, membuat tim penumpang menyalakan api unggun, sementara Kiai Maksum memimpin sholat jamaah di tengah keremangan cahaya obor. Sembari mengamati sekitar, seorang penumpang bernama Rahmat melaporkan melihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, namun ketika dikejar, bayangan itu menghilang dalam kegelapan. Ustadz Jufri berkata, "Kita harus tetap bersatu, jangan sampai ketakutan membuat kita saling menyalahkan." Lalu ia mengingatkan agar semua orang berpegang teguh pada keimanan. Rasa penasaran mencuat seiring dengan keheningan malam yang sunyi, menimbulkan pertanyaan di benak para penumpang tentang apa yang sebenarnya tersembunyi di balik hutan lebat dan kegelapan pulau ini. Keesokan pagi, beberapa penumpang memberanikan diri merangsek lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari sumber air, tiba-tiba dikejutkan oleh suara geraman aneh yang seakan mengelilingi mereka dari berbagai arah. Alangkah terperanjatnya mereka ketika berhadapan dengan makhluk besar berbulu lebat di sekujur tubuh, yang tubuhnya hampir tak bisa dikenali mana kepala dan mana kaki, membuat langkah mereka terhenti seketika. Makhluk itu menggeram, namun tidak menyerang. Ia justru bersuara parau seolah mencoba berkomunikasi, kemudian menunjuk-nunjuk ke arah barat pulau dengan gerakan tangan yang tidak lazim.
Salah satu penumpang bernama Ardi berseru, "Makhluk apa ini? Apakah ia berbahaya?" Sementara makhluk itu menggeleng dan menekuk lutut, tampak seakan memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Kiai Maksum diam sejenak, lalu bergumam, "Jangan-jangan inilah Al-Jassasah yang pernah diceritakan dalam hadis," sehingga orang-orang mulai saling berpandangan penuh tanya. Al-Jassasah kemudian bergerak cepat menembus rimbun pepohonan, membuat penumpang yang ikut mengejar harus berlari dengan hati-hati agar tidak tertinggal dan tercebur ke jurang kecil di tengah hutan. Ustadz Jufri mengingatkan, "Kalian yang tidak sanggup, lebih baik menunggu di sini." Namun sebagian besar penumpang tetap ingin melihat kemana makhluk aneh itu akan membawa mereka. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, mereka tiba di sebuah area terbuka dengan bekas reruntuhan bangunan tua, yang sebagian dindingnya dihiasi ukiran tak dikenal. Al-Jassasah menunjuk sebuah pintu gerbang batu setengah runtuh, lalu mengeluarkan suara yang terdengar seperti rintihan, seolah meminta mereka untuk waspada sebelum melangkah lebih jauh. Dalam suasana tegang, Kiai Maksum membaca doa, sedangkan Ardi perlahan membuka pintu gerbang itu, dan muncullah lorong gelap yang dipenuhi bau lembab dan udara dingin menusuk tulang. Lorong gelap itu ternyata berujung pada sebuah gua luas yang diterangi sinar matahari temaram melalui celah-celah atapnya, menampilkan pemandangan stalaktit dan stalagmit yang menyerupai barisan tombak kaku. Di sudut gua, mereka melihat sosok manusia bertubuh besar yang terbelenggu rantai besi mengitarinya, tampak lemah namun matanya bersinar tajam saat menatap kedatangan rombongan penumpang. Lelaki terbelenggu itu berucap dengan suara berat, "Siapakah kalian, dan mengapa berani memasuki tempat ini?" sambil mencoba menggerakkan rantai yang membelit kedua tangannya. Al-Jassasah berdiri agak jauh, merunduk ketakutan seolah tak berani mendekat pada sosok tersebut, membuat penumpang lainnya menahan napas dan menatap dengan kian was-was. Kiai Maksum menduga bahwa inilah Dajjal yang dikisahkan terbelenggu di sebuah pulau, tetapi ia belum berani mengucapkannya lantang, khawatir menimbulkan kepanikan. Orang-orang saling bertukar pandangan, sebagian menegaskan bahwa kita harus segera keluar, namun Ustadz Jufri berkata, "Mari kita dengar apa yang hendak dia sampaikan sebelum kita memutuskan sesuatu." Sosok terikat itu tertawa pelan, lalu berujar, "Sampaikan padaku kabar tentang kaum kalian, apakah Nabi terakhir telah diutus, dan apakah manusia telah menerima kebenaran?" Pertanyaan yang tak terduga itu membuat beberapa penumpang merasa ngeri, sebab lelaki ini tampaknya memiliki pengetahuan yang tidak biasa, seakan mengikuti perkembangan dunia meskipun terbelenggu. Al-Jassasah tiba-tiba melolong keras, menutupi telinganya seakan tak sanggup mendengar pembicaraan sang lelaki, lalu berlari menjauh, meninggalkan penumpang dalam kebingungan. Suasana semakin genting ketika lelaki itu berujar, "Pergilah kalian, karena waktuku belum tiba, tetapi ingatlah bahwa aku akan segera terbebas," sambil menampakkan seringai keji di sudut bibirnya. Setelah menjauh dari gua, para penumpang kembali ke pesawat dengan perasaan kalut, sedangkan Ustadz Jufri dan Kiai Maksum sepakat untuk mengumpulkan semua orang guna membahas apa yang baru saja terjadi. Di perkemahan darurat, Kiai Maksum berkata, "Kita harus menjaga keimanan, karena kemungkinan besar sosok yang terbelenggu itu adalah Dajjal," membuat beberapa orang langsung menukas dengan nada ketakutan. Ustadz Jufri mengingatkan bahwa fitnah Dajjal amat besar, maka mereka harus saling menguatkan dan menahan diri dari godaan untuk keluar dari tuntunan agama, sebab Dajjal mampu menipu mata manusia. Dalam situasi mencekam ini, seseorang dari kelompok penumpang mengaku telah mendengar suara dalam mimpinya, yang menawarkan kekayaan dan makanan melimpah jika mau mengikutinya ke gua. Berita itu tersebar cepat, memancing rasa ingin tahu sebagian besar penumpang, sehingga timbul pendapat bahwa mungkin saja mereka bisa memanfaatkan bantuan Dajjal untuk bertahan hidup di pulau ini. Ketika isu tersebut memanas, Kiai Maksum berseru, "Jangan sekali-kali tergoda, karena ia hanyalah penebar fitnah yang menyesatkan," diiringi anggukan Ustadz Jufri yang menegaskan larangan serupa. Namun, beberapa penumpang mulai meragukan nasihat itu, beranggapan bahwa situasi darurat ini memerlukan tindakan nekat, termasuk kemungkinan tawaran kerjasama dengan sosok di gua. Pertentangan kian meruncing karena ada yang merasa lapar dan haus, sedangkan persediaan makanan menipis, menyebabkan konflik batin antara menuruti ajakan Dajjal atau tetap sabar menanti pertolongan Allah. Seorang penumpang bernama Hasan berkata, "Kita tidak bisa selamanya menunggu tanpa kepastian, mungkin Dajjal punya cara agar kita bisa selamat," dan pernyataan ini disambut berbagai reaksi keras. Fitnah Dajjal mulai merasuki hati mereka, memunculkan benih-benih perpecahan yang siap meledak kapan saja, tepat sebagaimana yang Rasulullah telah peringatkan. Hari-hari berikutnya, persediaan makanan dan air semakin menipis,
memaksa tim logistik untuk memberi jatah yang amat terbatas. Bahkan beberapa penumpang hanya mendapat segenggam nasi per hari. Rasa lapar dan haus mendorong beberapa orang untuk menantang keputusan Kiai Maksum yang menginginkan pembagian merata, sementara mereka berpendapat agar yang lebih lemah diberi jatah lebih banyak. Di sudut lain perkemahan, sekelompok penumpang mulai diam-diam menelusuri jalan menuju gua pada malam hari, mengharapkan mukjizat atau janji kemudahan dari sosok misterius yang mereka duga memiliki kekuatan. Sementara itu, Ustadz Jufri terus memimpin zikir bersama setiap subuh, berharap Allah membuka jalan keluar, tetapi ketegangan meningkat ketika ada yang menuduh upaya tersebut sia-sia belaka. Ketika seorang penumpang jatuh sakit karena dehidrasi, muncul desas-desus bahwa Dajjal dapat menyembuhkan penyakit dengan cepat, asalkan seseorang bersedia menyatakan ketaatan kepadanya. Kiai Maksum mendengar kabar tersebut, mengingatkan semua orang bahwa keajaiban Dajjal hanya ilusi yang akan menyeret mereka pada kesesatan, namun beberapa orang tetap tergoda oleh bisikan harapan palsu. Malam itu, percekcokan memuncak ketika sekelompok pemuda menuduh Kiai Maksum menutup kemungkinan mereka disembuhkan, sementara kelompok lain memarahi para pemuda tersebut karena telah berpikir menyimpang. Alhasil, kubu yang menginginkan akses ke gua mulai terbentuk, meski belum terang-terangan menyatakan diri mendukung Dajjal, sedangkan kubu yang menginduk pada nasihat para ulama tetap menolak keras. Kapten pesawat, yang semula berusaha netral, akhirnya memohon pada Ustadz Jufri untuk memediasi, namun situasi sudah sedemikian genting hingga Ustadz Jufri hanya bisa berkata, "Hanya Allah yang dapat menolong kita." Suasana malam semakin suram, ketegangan terlihat di wajah setiap orang, dan ketakutan akan kelaparan membuat godaan untuk berpaling dari jalan benar kian menggoda. Di pagi hari berikutnya, dua kubu secara terbuka terbentuk. Kubu pertama dipimpin oleh Ustadz Jufri yang menekankan agar umat tetap bersabar dan tawakal, sedangkan kubu kedua cenderung mendengar Kiai Maksum yang menyarankan strategi pragmatis untuk mencari sumber daya. Diskusi panas pecah ketika kubu Kiai Maksum menuntut agar sebagian besar tenaga dikerahkan menelusuri pulau, bahkan jika harus bernegosiasi dengan Al-Jassasah atau pihak yang terikat di gua, sementara kubu Ustadz Jufri menyebut tindakan itu berisiko mendekati fitnah. Seorang penumpang bernama Rahmi, yang mulanya netral, mempertanyakan mengapa Kiai Maksum membiarkan munculnya ide negosiasi dengan Dajjal. Lalu Kiai Maksum menjawab bahwa, mencari segala kemungkinan, tidak berarti mengakui kekuasaan Dajjal. Ustadz Jufri menegaskan bahwa, meminta bantuan pada Dajjal sama artinya melangkah menuju kesesatan, namun beberapa anggota kubu Kiai Maksum menganggap itu hanya tafsiran yang terlalu kaku. Dalam satu kesempatan, Kiai Maksum berkata lantang, "Kita harus tetap berhati-hati, tetapi jangan menutup mata pada realitas kelaparan," yang disambut sorakan setuju oleh para pendukungnya. Saling sindir dan tuduh pun terjadi, termasuk tuduhan bahwa kubu Ustadz Jufri malah pasif dan hanya mengandalkan doa, tanpa berusaha keras menyelamatkan diri, sehingga memancing amarah beberapa jemaah. Beberapa orang yang goyah keimanannya mulai membayangkan betapa mudahnya jika Dajjal benar-benar bisa menyediakan makanan, padahal mereka telah diingatkan berulang kali bahwa semua itu hanya tipuan. Kapten pesawat sekali lagi berusaha menengahi, tetapi kedua kubu terlalu sibuk saling menyalahkan, bahkan menuduh satu sama lain telah bersekongkol dengan pihak yang tidak jelas. Pada akhirnya, perpecahan kian dalam, menyebabkan kedua ulama pun saling menjaga jarak satu sama lain, meskipun niat awal mereka adalah mencari jalan terbaik bagi semua. Di tengah suasana tegang, Al-Jassasah muncul sekilas di pinggiran hutan, seakan mengamati keadaan, lalu menghilang, menandakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti di depan mata. Malam itu, pekatnya kegelapan diperparah oleh awan tebal yang menutupi bulan, sementara angin kencang berdesir membawa suara-suara aneh dari pepohonan, memicu kecemasan yang kian memuncak di antara dua kubu. Tiba-tiba, Al-Jassasah muncul di perkemahan dengan mata liar, berlari mengitari api unggun sambil mengeluarkan suara rintihan, hingga membuat beberapa orang spontan mundur ketakutan. Al-Jassasah menunjuk ke arah gua sembari mengerang, seolah memberikan isyarat bahwa Dajjal sedang menunggu, menambah kecemasan bagi mereka yang masih ragu akan niat sosok terbelenggu itu. Seorang pemuda dari kubu Kiai Maksum mencoba mendekati Al-Jassasah, namun makhluk itu memekik dan kembali kabur ke kegelapan, seakan tak mau didekati manusia. Ustadz Jufri segera mengarahkan orang-orang untuk memperbanyak doa, sementara Kiai Maksum menginstruksikan beberapa pengikutnya untuk berjaga, sebab ia yakin ada sesuatu yang akan terjadi malam itu. Di tengah suasana hening, terdengar suara seruan kecil. "Aku melihat cahaya aneh di dekat gua," membuat beberapa penumpang menoleh, tapi mereka tak berani bergerak karena dihantui rasa takut.
Kiai Maksum mengajak beberapa orang bernyali besar untuk mengecek kebenaran cahaya itu, sedangkan Ustadz Jufri meminta agar jangan ada yang memisahkan diri, sebab Dajjal bisa memanfaatkan kepanikan dan kelengahan mereka. Perdebatan meletus di kalangan penumpang, di mana satu pihak ingin menyelidiki cahaya demi menemukan jawaban, sementara pihak lain takut terjebak dalam taktik menyesatkan. Seorang penumpang bernama Farid nekat berlari ke arah hutan setelah mengumpulkan keberanian. Namun tak lama kemudian terdengar teriakannya menggaung di kegelapan tanpa jelas penyebabnya. Ketidakpastian itu membuat semua orang semakin gentar, memicu bibit ketidakpercayaan di antara kedua kubu. Bahkan ada yang mencurigai kalau Farid menjadi korban ritual atau persekongkolan dari kubu lawan. Keesokan paginya, semua orang terkejut mendapati sungai kecil yang mereka temukan di tepi hutan telah mengering dalam semalam, meninggalkan retakan tanah dan bebatuan licin, sementara jatah air kian menipis. Peristiwa aneh ini memunculkan desas-desus bahwa Dajjal mulai menunjukkan kuasanya untuk mengendalikan alam, sebab beberapa penumpang bersaksi melihat kilauan cahaya di langit sebelum subuh. Ustadz Jufri memperingatkan bahwa kejadian ini bisa jadi pertanda Allah menguji keimanan kita. Namun sebagian orang di kubu Kiai Maksum menuduh hal ini merupakan akibat dari minimnya upaya penyelamatan diri. Di saat bersamaan, sekelompok penumpang lain mengklaim bahwa Dajjal bisa saja membuka kembali aliran sungai jika mereka bersedia tunduk pada perintahnya, menjadikan fitnah ini semakin berbahaya. Perdebatan kian sengit ketika Sari, pramugari yang selama ini tampak tenang, mengungkapkan bahwa ia bermimpi buruk tentang kehancuran pesawat jika mereka tetap menentang kehendak sosok terbelenggu di gua. Kiai Maksum membalas pendapat itu dengan penegasan bahwa seluruh makhluk hanyalah ciptaan Allah, dan tidak ada kekuatan kecuali atas izinnya. Tetapi argumennya disambut sinis oleh sebagian yang putus asa. Ustadz Jufri menyatakan bahwa cobaan ini adalah panggilan untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah, bukannya mendekat pada Dajjal, namun suara tersebut kalah oleh hiruk-pikuk orang-orang yang semakin kalut. Melihat ketegangan memuncak, kapten pesawat berusaha mengingatkan agar mereka tetap satu tim, tetapi dua kubu itu malah saling tuduh sebagai biang kerok yang menyebabkan hilangnya sumber daya. Al-Jassasah tampak lagi dari kejauhan, menatap perdebatan sambil mengeluarkan dengusan menyedihkan, seolah memahami bahwa perpecahan mereka adalah awal dari kehancuran. Di puncak kegelisahan, seseorang berteriak, Dajjal menawarkan kelimpahan, dan kita akan binasa jika menolaknya. Disambut sorakan campuran antara ketakutan dan amarah, menandakan fitnah semakin berurat akar. Kubu Kiai Maksum semakin menuduh kubu Ustadz Jufri menghalangi kesempatan untuk mendapat keajaiban, karena mereka menolak segala bentuk kontak dengan Dajjal, bahkan untuk sekadar memohon makanan. Kubu Ustadz Jufri menganggap ide bersekutu dengan Dajjal adalah bentuk kemurtatan terselubung, sehingga menyarankan agar semua orang menjaga jarak dari rencana gila tersebut. Di tengah situasi panas, seseorang melaporkan bahwa persediaan logistik telah berkurang jauh dari perkiraan, menimbulkan kecurigaan bahwa ada pihak yang menyabotase untuk memancing kerusuhan. Beberapa orang menunjuk ke kubu lawan sebagai pelakunya, sedangkan pihak lain menuding tim mekanik pesawat yang lalai, sebab mereka kurang sigap mengurus kebutuhan umum saat fokus pada perbaikan mesin. Kiai Maksum mencoba menenangkan para pendukungnya, tetapi dalam tekanan seperti ini, tuduhan mulai beralih padanya, menyebut ia telah gagal menghadirkan solusi konkret, hingga meruntuhkan wibawanya. Ustadz Jufri di sisi lain juga terpaksa menghadapi kritik internal, karena sebagian jamaahnya menginginkan aksi nyata berupa ekspedisi kedua ke gua, tapi ia tetap menolak tegas opsi mendekati Dajjal. Melihat dua ulama itu saling tersudut, beberapa penumpang mulai bertindak sendiri. Ada yang secara sembunyi-sembunyi menyusup ke area gua, sementara yang lain berusaha menjarah sisa logistik. Dalam kehampaan kepemimpinan, fitnah kian merajalela, membuat orang-orang kehilangan kepercayaan pada semua pemimpin, termasuk kapten pesawat yang dianggap tidak tegas. Suasana mencekam ketika seseorang berteriak, "Kita sudah diambang kebinasaan," dan mereka hanya berdebat tanpa solusi, memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap kepemimpinan telah runtuh. Malam turun kembali dengan aura muram, sementara bau perselisihan dan saling curiga menyelimuti perkemahan, seolah menjadi undangan terbuka bagi Dajjal untuk menyusup lebih jauh ke dalam hati mereka. Di tengah kegelapan malam, sekelompok orang tak dikenal menyusup ke tenda logistik kubu Ustadz Jufri, mencuri beberapa karung beras, lalu melarikan diri ke arah hutan sebelum sempat terdeteksi. Keesokan paginya, saat pencurian itu terungkap, kubu Ustadz Jufri menuduh kubu Kiai Maksum sebagai pelaku, sebab mereka kerap mengeluhkan minimnya bahan makanan, sehingga menambah api permusuhan. Kiai Maksum menyangkal tuduhan tersebut,
Namun beberapa tokoh di kubunya justru menuding balik bahwa peristiwa pencurian itu hanya rekayasa agar mereka disudutkan. Amarah berkobar, dan tidak terelakkan terjadi bentrokan fisik kecil antara kedua kubu, memicu kepanikan massal di perkemahan, sementara kapten pesawat berteriak meminta gencatan. Beberapa penumpang dari kubu Kiai Maksum menyelinap pada malam itu, menyerang balik tenda kubu Ustadz Jufri, mencuri persediaan air, membuat para korban menjerit meminta tolong. Dalam kekacauan, Ustadz Jufri dan Kiai Maksum berusaha meredam amarah para pengikutnya, tetapi upaya mereka kalah oleh hasutan pihak-pihak yang sudah dipenuhi rasa benci. Sebagian penumpang yang netral memilih bersembunyi di balik reruntuhan sayap pesawat, takut menjadi korban salah sasaran di tengah kerusuhan yang tampaknya semakin tak terbendung. Beberapa saat kemudian, Al-Jassasah tiba-tiba muncul di tepian hutan, menatap pertempuran dengan tatapan putus asa, lalu melolong keras akan mencoba menghentikan pertikaian. Teriakan Al-Jassasah menarik perhatian kedua kubu, namun justru memperuncing perselisihan ketika kubu Kiai Maksum menuduh kubu Ustadz Jufri telah bersekongkol dengan makhluk aneh itu. Situasi semakin tidak terkendali, ranting-ranting kering digunakan sebagai senjata, membuat suasana perkemahan menjadi ladang pertikaian yang nyaris menumpahkan darah. Di puncak kerusuhan, sebuah suara bergema dari dalam hutan, seolah datang dari segala arah, menyerupai tawa dingin yang menggetarkan nyali setiap orang, menghentikan perkelahian seketika. Suara itu berkata, "Kalian yang berselisih, datanglah padaku dan temukan jalan keluar," memberi kesan kuat bahwa Dajjal sedang mencengkeram kesempatan untuk menghasut mereka lebih jauh. Beberapa penumpang yang gelap mata oleh kelaparan dan kehausan mulai terpikat, lalu berteriak setuju untuk menemui Dajjal, sementara Ustadz Jufri berusaha mencegah mereka tanpa hasil. Kiai Maksum tampak ragu, tetapi sebagian pengikutnya menekan agar ia memandu mereka untuk menjumpai Dajjal, dengan harapan setidaknya mereka bisa merundingkan solusi. Dalam situasi kacau, Ustadz Jufri berucap tegas, "Sungguh ini cobaan terbesar bagi keimanan kita, jangan sampai kita tergoda janji palsunya." Namun nasihatnya tenggelam dalam hingar-bingar suara penumpang yang gelap hati. Kapten pesawat menengahi dengan berkata, "Baik, kita akan utus delegasi kecil untuk bernegosiasi, sementara yang lain tetap di sini." Tetapi lagi-lagi saran tersebut tak dihiraukan oleh kelompok yang sudah nekat. Akhirnya, segerombolan orang yang kebanyakan berasal dari kedua kubu itu menyerbu ke arah hutan, menembus pepohonan rimbun, menelusuri jejak Al-Jassasah yang baru saja lenyap. Di gua tempat Dajjal terbelenggu, cahaya api obor menyorot wajah lelaki besar itu yang tertawa sambil berkata, "Kalian berbondong-bondong datang, dan aku akan memberi kalian apa yang kalian inginkan." Sontak, beberapa orang bersujud di depan Dajjal, memohon air dan makanan, sementara lainnya diam 1000 bahasa, diliputi ketakutan namun juga harapan akan keajaiban. Dajjal menatap mereka dengan tatapan penuh tipu daya, kemudian berseru, "Bawalah kabar ini ke mereka yang ragu. Aku sanggup menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman, asalkan kalian berjanji setia kepadaku." Di tengah suasana di perkemahan yang mulai lengang karena banyaknya orang menuju gua, seorang penumpang bernama Murni secara tak sengaja menemukan sebuah kitab kuno tersembunyi di balik kursi pilot cadangan. Kitab itu tampak lusuh namun memiliki beberapa ayat dan penjelasan yang menyebutkan tanda-tanda akhir zaman serta ciri-ciri Dajjal, membuat Murni terhenyak menyadari betapa situasi mereka sesuai dengan keterangan tersebut. Murni segera mencari Ustadz Jufri yang tetap bertahan di perkemahan, kemudian menyerahkan kitab itu sambil berkata, "Ini mungkin petunjuk yang bisa menyadarkan orang-orang." Lalu ia menunduk penuh harap. Ustadz Jufri membuka lembaran kitab dengan hati-hati, menemukan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Dajjal akan menebar fitnah melalui tipu daya materi, sehingga manusia yang lemah imannya mudah terperdaya. Terdapat pula peringatan tentang Al-Jassasah, yang ditugaskan untuk menjaga agar Dajjal tetap terbelenggu, namun akan semakin lemah perannya jika manusia malah mendukung Dajjal. Kiai Maksum, yang sempat kembali untuk mengambil persediaan, melihat kitab itu dan berkata, "Kita wajib memberitahu semua orang, mungkin ini bisa menghentikan mereka sebelum terlambat," sambil mengambil napas panjang. Meskipun hubungan keduanya sempat tegang, Ustadz Jufri dan Kiai Maksum memutuskan bekerja sama untuk mempublikasikan isi kitab itu, dengan harapan dapat menggugah kesadaran mereka yang sudah terlanjur terhasut. Mereka mencatat beberapa poin penting dari kitab tersebut, lalu menulis ulang di beberapa kertas agar mudah dibagikan kepada yang lain, terutama menyangkut perintah Rasulullah untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Malamnya, ketika hendak menyebarkan salinan itu, mereka dihadang oleh kelompok yang sudah terlanjur menaruh simpati kepada Dajjal, hingga nyaris terjadi baku hantam apabila tidak dilerai oleh kapten pesawat.
Upaya menyebarkan kitab kuno itu pun hanya berhasil setengah jalan, sementara waktu terus berjalan, dan fitnah Dajjal semakin mengakar dalam benak banyak penumpang. Beberapa orang yang mendukung Dajjal mendirikan semacam altar di depan gua, menyalakan obor dan melantunkan bacaan aneh yang memadukan potongan ayat suci dengan seruan memuja sosok terbelenggu itu, menimbulkan suasana menyeramkan. Dajjal muncul di mulut gua, mengangkat tangannya yang dibelenggu rantai, seolah memimpin ritual tersebut. Sesekali terdengar desisnya, "Aku akan membebaskan kalian dari penderitaan, jika kalian tunduk." Seorang penumpang bernama Warti tampak tak sadarkan diri, lalu menari-nari di sekitar obor dengan gerakan tak wajar, seakan dirasuki kekuatan yang bukan miliknya, membuat orang lain berjaga-jaga karena takut tertular. Cahaya merah tiba-tiba memancar dari langit, seperti kilat menyambar tanpa suara, memperlihatkan siluet wajah Dajjal yang menyeringai dalam kegelapan, semakin menguatkan keyakinan para pengikutnya bahwa ia memiliki kekuatan dahsyat. Kabarnya, beberapa penumpang yang sakit berangsur sembuh setelah ikut berpartisipasi dalam ritual itu, walau kondisi mereka tampak linglung dan sering berbicara sendiri, menambah kecemasan bagi yang menyaksikan. Berita ini terdengar oleh Kiai Maksum, yang lalu berkata kepada Ustadz Jufri, "Penyembuhan ini mungkin hanya tipuan setan, kita harus segera bertindak," diiringi persetujuan tegas dari sang Ustadz. Mereka berupaya mengingatkan para korban ritual bahwa segala penyembuhan sejati datangnya dari Allah, namun beberapa orang terlanjur yakin bahwa Dajjal sumber mukjizat, memicu perdebatan panas. Di sudut tenda, seorang penumpang bernama Dina mengaku melihat wajah Dajjal dalam mimpi, menuntutnya membawa lebih banyak pengikut, jika ingin mendapatkan makanan melimpah dan air segar. Kiai Maksum memimpin doa panjang memohon perlindungan, namun beberapa orang mencemooh dan menuduhnya takut kalah bersaing dengan kekuatan baru yang mulai digandrungi. Atmosfer ketidakpastian semakin pekat, disertai ritual demi ritual yang makin menyeramkan, menandakan Dajjal kian mencengkeram pengaruh di pulau yang sunyi ini. Konflik terbuka meledak ketika pendukung Dajjal menuntut agar mereka diberi kebebasan membangun pemujaan di sekitar gua, sedangkan kubu yang setia pada tuntunan Islam menolak keras, menganggapnya sebagai kesirikan nyata. Di senja hari, kedua belah pihak saling berhadapan di lapangan pasir dekat pesawat, membawa senjata seadanya seperti kayu, batu, bahkan besi dari puing-puing pesawat, membuat suasana mencekam. Sari, pramugari yang sempat bimbang, kini berdiri di sisi Ustadz Jufri sambil menggenggam Al-Quran, menyeru dengan lantang, "Hentikan kegilaan ini, kembali pada Allah, jangan tertipu janji palsu." Seorang pemuda dari kubu Dajjal meremehkan seruan itu dan berujar garang, "Buat apa berdoa, jika kita bisa memanggil kekuatan yang memberi hasil instan, lalu melempar batu ke arah kubu lawan?" Lemparan batu itu memicu keributan besar. Orang-orang berlari menghantam satu sama lain, saling menuduh berkhianat dan menyerukan takbir di satu sisi, sementara sisi lain meneriakkan nama Dajjal seolah memanggil dewa. Kapten pesawat berusaha menenangkan dengan megafon darurat, tapi suaranya kalah oleh dentuman kayu yang saling beradu, dan teriakan pilu dari mereka yang jatuh tersungkur. Kiai Maksum meneriakkan, "Ini bukan ajaran Islam, berhenti bertikai," sambil mencoba melerai beberapa penumpang yang bergumul di atas pasir, namun ia malah terdorong hingga terjatuh. Di tengah kekacauan, cahaya merah kembali berkilat di langit, diikuti gemuruh aneh bak guntur, menambah kesan bahwa Dajjal sedang berkuasa atas situasi ini. Ustadz Jufri berdiri di atas serpihan sayap pesawat, menyuruh mereka menghentikan pertempuran dan memohon ampun kepada Allah. Namun kata-katanya tenggelam dalam kerumunan yang berkelahi membabi buta. Pertempuran fisik ini akhirnya berhenti ketika Al-Jassasah melolong panjang, memecah konsentrasi semua orang, lalu berlari ke arah gua seakan memanggil mereka untuk menyaksikan sesuatu yang lebih menyeramkan. Menyusul lolongan Al-Jassasah, sekelompok penumpang, termasuk Aisyah yang dikenal sebagai santri muda, berlari menuju gua dalam keadaan terluka, berharap bisa mencegah sesuatu yang lebih buruk. Aisyah menemukan Dajjal sedang bersiap memutus rantai dengan cara misterius, di mana selapis demi selapis rantai itu retak seolah dibakar api dari dalam tubuhnya, menyebarkan panas menyengat. Dengan mata basah, Aisyah berteriak, "Tolong hentikan dia, atau kita semua akan binasa." Namun tak ada yang berani mendekat, kecuali Al-Jassasah yang menggeram menahan diri karena takut terkena amukan Dajjal. Dajjal menoleh pada Aisyah dan berkata, "Jika kau bersedia menjadi tumbal, aku mungkin akan menunda kebebasanku," seraya menantang dengan pandangan yang menakutkan. Kiai Maksum yang tiba tak lama kemudian, berusaha melarang Aisyah agar tidak termakan ancaman, tetapi Aisyah justru melangkah maju, berkata, "Aku rela berkorban untuk menyadarkan kalian akan tipu dayanya."
Al-Jassasah menghalangi jalan, namun Aisyah menunduk, berdoa singkat, lalu memaksa lewat, sementara Dajjal menyeringai bagai predator menemukan mangsanya. Aisyah merapat mendekat pada Dajjal, meletakkan tangannya di atas rantai yang hampir terputus, memohon dengan suara gemetar, "Ya Allah, lindungi kami dari fitnah ini." Seketika cahaya terang menyelubungi tempat itu. Cahaya yang memancar membuat Dajjal mengerang kesakitan. Rantai yang hendak putus justru membara semakin kuat, seolah mengikatnya kembali, membuat Dajjal terkulai lemas dengan sisa-sisa amarah di wajahnya. Tubuh Aisyah terhempas, menimbulkan kepanikan bagi orang-orang yang menyaksikan, sementara Al-Jassasah mendekatinya dengan tangisan parau, seolah mengekspresikan kesedihan mendalam. Saat orang-orang berkerumun, terlihat bahwa Aisyah masih bernapas, namun sangat lemah, dan pengorbanan kecilnya itu justru membuka mata beberapa penumpang bahwa kekuatan Dajjal tidaklah mutlak. Mengingat betapa berbahayanya situasi saat Dajjal nyaris lepas, para penumpang yang tersisa akhirnya menyadari bahwa mereka harus segera menemukan cara meninggalkan pulau sebelum fitnah semakin menjadi-jadi. Kapten pesawat, meski patah semangat, mengumpulkan tim mekanik untuk memeriksa kembali mesin pesawat. Lalu mereka membongkar beberapa suku cadang dan menyusun rencana darurat. Kiai Maksum dan Ustadz Jufri bersatu kembali, menggerakkan orang-orang untuk mengumpulkan bahan bakar yang tersisa, sementara yang lain mencari kayu kering untuk menopang kerangka roda pendaratan. Meskipun kedua kubu sempat bertikai, kini banyak yang sadar bahwa bersatu adalah satu-satunya jalan selamat, apalagi setelah melihat Aisyah nyaris mengorbankan nyawanya. Di sela-sela pekerjaan, Al-Jassasah menampakkan diri, berjalan di sekitar perkemahan, tampak mengawasi proses perbaikan, namun tidak lagi menunjukkan sikap agresif seperti sebelumnya. Beberapa teknisi menemukan jalur kabel yang masih bisa dihubungkan ke generator cadangan, sehingga mesin pesawat berpotensi dinyalakan, meskipun dalam kondisi sangat terbatas. Kapten pesawat menyusun strategi lepas landas dari pantai berpasir, membutuhkan lintasan yang cukup panjang, memaksa beberapa penumpang menyingkirkan batu besar dan akar pohon di sepanjang jalur. Ustadz Jufri mengingatkan semua orang untuk menjaga hati dari godaan, sebab Dajjal bisa saja muncul kembali menawarkan bantuan yang tampaknya memudahkan, padahal menyesatkan. Ketika malam tiba, kelompok relawan tetap bekerja di bawah cahaya lentera, sementara kelompok lain berjaga di sekeliling perkemahan, mewaspadai kemungkinan serangan mendadak dari pengikut Dajjal. Meski rasa lapar dan lelah menggerogoti, semangat untuk melarikan diri dari pulau tersebut menguat di hati mereka, memberikan secercah harapan di tengah kegelapan yang menakutkan. Di pagi buta, ketika persiapan lepas landas hampir rampung, Al-Jassasah mendadak muncul dengan luka berat di tubuhnya, terhuyung-huyung menuju kerumunan penumpang, lalu tersungkur di atas pasir. Kiai Maksum memeriksa makhluk itu, menemukan jejak cakaran di bulunya seolah telah diserang oleh kekuatan besar. Diduga adalah perlawanan Dajjal yang menyadari niat Al-Jassasah menghalangi kebebasannya. Al-Jassasah menatap mereka dengan pandangan sedih, mengeluarkan desah panjang sebelum mengarahkan jarinya ke gua, memberi isyarat bahwa Dajjal kembali merusak rantai yang membelenggunya. Ustadz Jufri berkata, "Kita tak punya waktu lagi. Jika Dajjal bebas, kita tidak akan bisa meninggalkan pulau ini dengan selamat." Sambil memandang ke arah kapten untuk keputusan terakhir. Kapten pesawat menegaskan bahwa proses perbaikan belum sepenuhnya selesai, tapi mereka siap mencoba lepas landas dalam kondisi darurat, meski penuh risiko. Sementara itu, beberapa penumpang yang tadinya pendukung Dajjal mulai merasakan penyesalan, tampak membantu menyiapkan landasan tanpa banyak bicara, seolah menebus kesalahan masa lalu. Al-Jassasah mengangkat tangannya perlahan, lalu menghembuskan napas terakhir, membuat orang-orang tersentak menyadari bahwa makhluk ini sebetulnya ingin menyelamatkan mereka dari bahaya Dajjal. Kehilangan Al-Jassasah menciptakan suasana hening, di mana Kiai Maksum mengumandangkan takbir, seakan menyerukan persatuan terakhir sebelum cobaan pamungkas datang menghampiri. Mesin pesawat akhirnya meraung, menandakan bahwa tenaga listrik minimal telah tercapai, sehingga kapten pesawat memberi aba-aba bagi semua orang untuk masuk dan bersiap. Semua penumpang bergerak cepat, meninggalkan pantai yang menjadi saksi pertikaian mereka, berharap agar Allah memudahkan lepas landas dan menghindarkan mereka dari ancaman Dajjal yang kian dekat. Di dalam kabin pesawat, Ustadz Jufri meminta semua penumpang untuk membaca doa bersama, sementara Kiai Maksum mengumumkan melalui speaker bahwa sekarang saatnya mereka melupakan perselisihan dan bersatu demi keselamatan. Para penumpang yang dulunya bermusuhan kini saling memegang tangan, beberapa menangis menyesali perbuatan mereka, terutama mereka yang sempat memihak Dajjal dan memusuhi saudara seiman.
Suara mesin pesawat meraung lebih keras, mulai bergerak di atas hamparan pasir dengan terguncang-guncang, sementara kapten pesawat berupaya semaksimal mungkin mengendalikan kemudi dalam mode darurat. Saat pesawat berakselerasi, terlihat sosok Dajjal di kejauhan, berdiri di mulut gua, menatap sini seolah tak percaya mereka berhasil bersatu untuk kabur, meski rantainya telah longgar sebagian. Gelombang pasang tiba-tiba menghantam pantai, menimbulkan cipratan air laut ke sisi kanan pesawat, hampir membuat roda pendaratan selip, namun para penumpang terus berdoa agar tetap stabil. Aisyah yang berada di bangku dekat jendela menatap Dajjal tanpa gentar, teringat momen ia hampir mengorbankan diri, sambil berbisik, Allah Maha Besar, menandakan ia masih teguh dengan keimanannya. Pesawat terus melaju, melewati batu-batu karang yang sebagian sudah dipindahkan, meskipun benturan kerap terdengar dari roda yang menabrak sisa puing atau akar pohon di jalur lepas landas. Saat kecepatan puncak tercapai, kapten menarik tuas kemudi, mengangkat hidung pesawat, membuat badan pesawat perlahan meninggalkan permukaan pasir, memicu sorak tangis lega dari para penumpang. Di kabin, Ustadz Jufri dan Kiai Maksum saling menatap penuh rasa syukur, menyadari bahwa Allah masih berkenan memberi mereka kesempatan kedua, meski sebelumnya mereka hampir hancur oleh fitnah besar. Pesawat pun lepas dari pulau penuh misteri, menyisakan Dajjal yang tetap terpenjara sebagian, menanti waktunya, sementara di dalam hati manusia tertanam pelajaran pahit tentang bahaya perpecahan dan keimanan yang rapuh. Setelah menempuh perjalanan yang menegangkan, pesawat berhasil mencapai jalur udara yang relatif aman, di mana sebuah kapal nelayan besar di tengah samudera mendeteksi sinyal darurat mereka dan segera memberikan pertolongan. Kapten pesawat memutuskan melakukan pendaratan darurat di lautan dengan prosedur terkontrol, hingga seluruh penumpang dievakuasi ke atas kapal, meski beberapa di antara mereka terluka dan sangat lelah. Di atas kapal, para medis darurat memberikan pertolongan pertama, sementara Kiai Maksum dan Ustadz Jufri segera mengajak semua orang menunaikan sholat syukur, memuji Allah atas kesempatan hidup kedua yang dianugerahkan. Banyak penumpang menyesali perbuatan mereka selama di pulau, terutama yang pernah mendukung Dajjal, namun Ustadz Jufri menenangkan, setiap kita pasti pernah salah, semoga Allah mengampuni dan meneguhkan kita. Kapten pesawat menceritakan pada awak kapal nelayan tentang pulau aneh tempat mereka terdampar, tetapi radar dan peta digital tidak menunjukkan keberadaan pulau tersebut, seolah pulau itu tak pernah ada. Kiai Maksum menjelaskan bahwa ini adalah bukti kekuasaan Allah, memperingatkan mereka agar senantiasa waspada terhadap fitnah dan terus berpegang pada petunjuk agama, sebab akhir zaman penuh tipu daya. Di satu sudut dek, Aisyah terbaring lemah, namun senyumnya merekah karena menyadari bahwa pengorbanannya tak sia-sia, bahkan berhasil menunda kebebasan Dajjal dan menyadarkan banyak orang. Seorang penumpang bernama Hasan menggumam, ini semua pelajaran tentang kesabaran dan persatuan, sambil menatap garis cakrawala yang kini mulai memerah saat matahari terbenam. Ustadz Jufri dan Kiai Maksum lantas berikrar untuk memperbaiki hubungan mereka, sepakat mengadakan majelis ilmu keliling sesampainya di daratan, dengan harapan umat tidak mudah terpecah lagi. Di akhir perjalanan, mereka semua menyadari bahwa kisah pulau misteri dan perjumpaan dengan Dajjal akan menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia, bahwa fitnah terbesar akhir zaman adalah perpecahan iman dan keraguan akan kekuasaan Allah.